Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Khairul Arifin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SLB Negeri Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dengan fasilitator Bapak Beni Marjayanto dan pengajar praktek Ibu Rustalina. Koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Tujuan pembelajaran, calon guru penggerak dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Perasaan saya sangat senang dan antusias mempelajari materi pengelolaan program yang berdampak positif pada murid karena mampu menumbuhkan kepemimpinan murid atau student agency lewat suara, pilihan, dan kepemilikan. Dalam pengaplikasian modul 3.3, saya sudah melakukan kesepakatan bersama murid tentang hal apa yang ingin mereka lakukan. Mempelajari modul ini memberikan pengalaman baru untuk saya, membuat suatu program yang digemari dan dibutuhkan murid, serta berguna untuk membentuk karakter murid menuju profil pelajar Pancasila. Dengan mempelajari modul ini, saya semakin menguasai kompetensi guru penggerak, terutama kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Student agency. Student agency yaitu ketika murid mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Kepemimpinan murid sebenarnya berakar kepada prinsip bahwa murid memiliki kemampuan dan keinginan untuk secara positif mempengaruhi kehidupan mereka sendiri dan dunia sekitar mereka. Kepemimpinan murid dapat dilihat sebagai kapasitas untuk menetapkan tujuan, melakukan refleksi, dan bertindak secara bertanggung jawab untuk menghasilkan perubahan. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Tugas guru dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yaitu sebagai mitra dan menyediakan lingkungan yang menumbuhkan budaya di mana murid memiliki. Yang pertama, suara adalah pandangan atau perhatian gagasan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di kelas, sekolah, komunitas, dan sistem pendidikan mereka. Yang kedua, pilihan adalah peluang yang diberikan kepada murid untuk memilih kesepakatan-kesepakatan dalam ranah sosial lingkungan dan pembelajaran. Yang ketiga, kepemilikan adalah rasa keterhubungan, keterlibatan aktif, dan investasi seorang murid dalam proses belajar. Kepemimpinan murid sebagai profil pelajar Pancasila. Upaya menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan menyediakan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan profil positif dirinya yang kemudian diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam dirinya. Dengan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, maka secara bersamaan kita sebenarnya sedang membangun karakter murid yang beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? Modul 1.1 dengan modul 3.3. Filosofi Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang pendidik dalam menuntun murid harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang kodrat anak melalui berbagai program yang memerdekakan dan mampu memberikan dampak positif bagi murid dan menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila. Modul 1.1 dengan modul 3.3. Seorang guru penggerak memiliki nilai berpihak pada murid, inovatif, reflektif, mandiri, dan kolaboratif.
dan perannya sebagai pembelajaran harus mampu menjadi pemimpin perubahan, menumbuhkan kepemimpinan untuk murid melalui pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Modul 1.3 dengan modul 3.3. Guru merancang dan mengimplementasikan visi yang berpihak pada murid melalui berbagai prakarsa perubahan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru harus mampu mewujudkan berbagai prakarsa perubahan tersebut secara kolaboratif melalui program dengan tahapan Bagja untuk menumbuhkan kepemimpinan murid sehingga bisa berdampak positif pada murid. Modul 1.4 dengan modul 3.3. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Guru harus berupaya mengoptimalkan potensi budaya positif yang ada dalam pengelola program sehingga bisa berdampak positif pada murid. Modul 2.1 dengan modul 3.3. Pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, minat, kesiapan, dan profil belajar murid. Kebutuhan belajar murid ini harus menjadi dasar dalam upaya menumbuhkan kepemimpinan murid melalui program yang berdampak positif pada murid. Modul 2.2 dengan modul 3.3. Pembelajaran sosial emosional memberikan fondasi yang kuat bagi guru dan murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being. Secara optimal dalam mengelola program, guru harus berupaya mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam prosesnya agar dapat terwujud kesadaran penuh sehingga bisa berdampak positif bagi murid. Modul 2.3 dengan modul 3.3. Coaching adalah proses yang memberdayakan. Coaching merupakan kunci pembuka potensi seorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Coaching menjadi strategi yang tepat untuk memberdayakan murid dalam melaksanakan program yang menumbuhkan kepemimpinan murid sehingga bisa berdampak positif. Modul 3.1 dengan modul 3.3. Seorang pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan dengan memahami 4 paradigma, menerapkan 3 prinsip, melakukan 7 tahapan pengambilan dan pengujian keputusan dengan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan, keberpihakan pada murid, dan bertanggung jawab. Ketika dalam melakukan pengelolaan program, guru dihadapkan pada situasi bujukan moral dan dilema etika. Guru akan mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sehingga program terlaksana. Modul 3.2 dengan modul 3.3. Dalam pengelolaan sumber daya, pendekatan yang digunakan adalah berbasis aset atau kekuatan. Ada 7 modal utama yang dimiliki sekolah yang dapat diidentifikasi, dipetakan, dan dimanfaatkan kekuatannya, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial. Dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada 7 modal utama sekolah, kita dapat merencanakan dan melaksanakan program yang berdampak positif pada murid secara optimal. Setelah melihat keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul lainnya, jelaskan perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid, bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Dari keterkaitan antara modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, dengan modul-modul lainnya, perspektif saya tentang program yang berdampak positif pada murid adalah bahwa program tersebut harus dirancang secara holistik dan kontekstual, menempatkan murid sebagai pusat dari seluruh proses pendidikan. Program atau kegiatan sekolah seharusnya tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter, keterampilan sosial emosional, dan potensi murid secara menyeluruh. Perspektif tentang program yang berdampak positif. Program yang berdampak positif pada murid harus memiliki beberapa elemen kunci. Yang pertama, berbasis kebutuhan murid. Program harus dirancang berdasarkan kebutuhan nyata murid, baik dari aspek akademis, sosial emosional, maupun karakter. Ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal dan lingkungan murid, serta tantangan dan peluang yang mereka hadapi sehari-hari. 2.
pengembangan holistik. Dampak positif bukan hanya terlihat dari hasil akademis, tetapi juga dari pengembangan kemampuan sosial, emosional, karakter, dan keterampilan hidup. Program harus memberikan kesempatan bagi murid untuk berlatih kolaborasi, kepemimpinan, serta keterampilan berpikir kreatif, kolaboratif, dan partisipatif. Program yang sukses melibatkan seluruh komunitas pendidikan, guru, murid, orang tua, dan masyarakat. Dengan kepemimpinan yang partisipatif dan distribusional, setiap pihak dapat berkontribusi pada keberhasilan program. 4. Pembelajaran kontekstual dan reflektif. Program harus relevan dengan kehidupan murid. Menghubungkan pembelajaran dengan situasi dan pengalaman nyata akan membuat program lebih bermakna dan berdampak. Selain itu, pendekatan reflektif di mana murid dan pendidik mengevaluasi proses secara berkelanjutan akan memastikan bahwa program terus berkembang sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan program. Yang pertama, analisis kebutuhan. Langkah awal perencanaan adalah melakukan analisis kebutuhan murid. Ini bisa melalui asesmen diagnostik, survei, atau observasi langsung. Data ini menjadi dasar perancangan program agar lebih tepat sasaran. Yang kedua, tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan program harus jelas, spesifik, dan dapat diukur. Selain fokus pada hasil akademik, tujuan juga harus mencakup pengembangan sosial emosional dan karakter murid. Yang ketiga, keterlibatan stakeholder. Guru, murid, orang tua, dan komunitas harus dilibatkan dalam proses perencanaan. Kolaborasi ini akan menghasilkan program yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan lingkungan. Pelaksanaan program. Yang pertama, pendekatan fleksibel dan adaptif. Program yang baik harus mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi di lapangan. Fleksibilitas dalam pelaksanaan memungkinkan program merespon kebutuhan dan tantangan yang muncul. Yang kedua, pelibatan murid. Murid sebaiknya dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam program, bukan hanya sebagai penerima. Memberi mereka kesempatan untuk mengambil peran kepemimpinan dan berkontribusi dalam keputusan akan meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab mereka terhadap hasil program. Yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada murid. Program harus dirancang agar murid menjadi pusat proses pembelajaran. Mereka perlu didorong untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri dalam menjalani setiap kegiatan. Evaluasi program. Yang pertama, evaluasi berkelanjutan. Program harus dievaluasi secara berkelanjutan, baik selama pelaksanaan maupun setelah program berakhir. Evaluasi ini mencakup umpan balik dari semua pihak yang terlibat, termasuk murid. Yang kedua, berbasis data dan refleksi. Evaluasi harus menggunakan data yang akurat seperti pencapaian hasil akademik dan perkembangan karakter serta refleksi terhadap proses dan hasil. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi. Program yang berdampak positif harus selalu siap untuk disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi. Fleksibilitas ini memastikan program tetap relevan dan efektif. Kesimpulan, program yang berdampak positif pada murid harus direncanakan dengan matang berdasarkan kebutuhan nyata, dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan dievaluasi secara berkelanjutan untuk perbaikan. Program ini bukan hanya bertujuan mencapai hasil akademik, tetapi juga pengembangan holistik murid yang melibatkan aspek sosial, emosional, dan karakter. Pendekatan yang berpusat pada murid, kolaboratif, serta adaptif terhadap perubahan adalah kunci dalam menciptakan program pendidikan yang bermakna dan berdampak panjang. Pertanyaan pemantik. Perencanaan program. Bagaimana saya dapat mengaitkan intisari dari materi modul-modul guru penggerak yang telah saya pelajari untuk menjadi landasan teori bagi rencana program atau kegiatan yang berdampak pada murid yang saya buat? Jawaban, menurut saya untuk mengaitkan intisari dari modul-modul guru penggerak sebagai landasan teori bagi rencana program atau kegiatan yang berdampak pada murid, kita bisa mengikuti beberapa langkah berikut. Yang pertama, refleksi terhadap prinsip penggerak. Modul-modul guru penggerak menekankan prinsip kepemimpinan murid yang berfokus pada murid, kolaborasi, dan pembelajaran kontekstual. Refleksikan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam program yang akan Anda buat. Sebagai contoh, program atau kegiatan berbasis pada kebutuhan murid
menyusun kegiatan yang benar-benar menjawab tantangan atau peluang di sekitar mereka. Pembelajaran kontekstual memasukkan elemen lokal dan isu nyata yang dihadapi murid agar kegiatan relevan dengan dunia nyata mereka. 2. Menggunakan konsep dari modul pengelolaan program. Pada modul 3.3 kita belajar tentang pengelolaan program yang berdampak. Intisari dari modul ini bisa menjadi landasan teori yang kuat dalam rencana program yang kita buat, seperti perencanaan berbasis data, gunakan data atau hasil observasi dari lingkungan sekolah atau kebutuhan murid untuk merancang program yang spesifik dan terukur. Evaluasi program. Sertakan langkah evaluasi yang memastikan dampak dari program bisa diukur dan diperbaiki jika perlu. 3. Memasukkan nilai-nilai Pancasila dari modul 1.1. Program yang kita rancang bisa dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila yang diutamakan dalam modul awal, seperti gotong royong, keadilan, dan keragaman. Nilai-nilai ini bisa menjadi dasar teori bagaimana program tersebut membantu pengembangan karakter murid, misalnya melalui kegiatan kolaboratif atau yang menghargai keberagaman. 4. Pemanfaatan teori kepemimpinan dari modul 3.2. Modul ini memberikan pemahaman tentang bagaimana kepemimpinan transformasional dan distribusional dapat membantu program atau kegiatan untuk berkembang. Kita bisa mengaitkan dengan peran guru sebagai fasilitator yang mendorong murid menjadi pemimpin di dalam kegiatan tersebut. 5. Menggabungkan pendekatan reflektif dan inovatif. Pendekatan reflektif seperti yang dipelajari dalam modul 2.1 memungkinkan kita untuk terus mengevaluasi diri, dan program yang dijalankan ini bisa menjadi dasar bagaimana program kita tidak stagnan, melainkan terus berkembang sesuai kebutuhan murid. Dengan mengaitkan poin-poin ini, kita bisa membangun landasan teori yang kuat serta memastikan program yang kita rancang sesuai dengan tujuan pendidikan yang lebih luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.